Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul fi masjidin min masajidillah subhanahu, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum, yang tidak lain adalah dalam rangka untuk mempelajari kalamullah, mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan mempelajari hadis-hadis dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita saling mempelajarinya. Yang mudah-mudahan dengan itu, tujuan tersebut, Allah Subhanahu wa taala karuniakan keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada mereka yang hadir di majlis tersebut, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, pemahaman salaful ummah ay as-sahabah. Allah berikan ketenangan, ketenangan yang hakiki, ketenangan yang sesungguhnya. Dan itu merupakan tujuan dari hidupnya manusia. Mereka hidup adalah untuk mencari ketenangan, dan ketenangan di sini, di majlis tempatnya, dimanapun majlisnya, yang di sana dipelajari Al-Quran, dipelajari As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, maka di sana akan Allah Subhanahu wa taala turunkan padanya ketenangan. Illa nazalat alaihim as-sakinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan pada mereka ketenangan. Dan ini di antara keutamaan yang mudah-mudahan kita bisa obati rasa rindu kita, rasa kering kita yang mungkin beberapa waktu yang lalu kita libur, dan bahkan mungkin di majelis-majelis yang lain pun masih
libur. Ya mudah-mudahan ini sebagai obat bagi kita semuanya untuk mendapatkan ketenangan tersebut. Karena ketika kita tidak disirami, maka seperti itulah mulai luntur ketenangan, mulai galau. Lawan dari ketenangan apa? Kegalauan, risau, tidak tenang hidup. Karena apa? Semakin kita jarang mendengar, mempelajari Al-Quran, mempelajari As-Sunnah, maka hidup ini akan terasa kering. Maka mudah-mudahan sekali lagi ini diantara obat bagi kerinduan kita. Ya walaupun sepekan sekali. Nah, dan di dalam hadis tersebut ada banyak keutamaan. Namun di sini yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini itu ketenangan. Waghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini keutamaan. Namun yang ini tadi kegalauan yang dirasakan di tengah-tengah kita sesudah mungkin beberapa waktu libur panjang. Yang mudah-mudahan ini dengan kita mulai kembali mengkaji kalam Allah wa kalam Rasulih sallallahu alaihi wasallam, ya, firman Allah dan juga sabda-sabda nabinya, kita mulai kembali menghiasi dan menyirami hati kita. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimah, azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan kita fil hadis al-arba'in an-nawawiyah di kitab Ad-Durar As-Saniyah bi fawaid al-hadis al-arba'in an-nawawiyah pada hadis yang ke-6, al-haditsus sadis, hadis yang ke-6. Kemarin nggih jenengan mboten enten. Iya, kemarin kita selesai. Enggak ikut sekali langsung ketinggalan. Masyaallah. Iya. Untuk ke hadis yang kemarin kita sudah selesaikan, hadis yang ke-5. Alhamdulillah sudah selesai di pertemuan yang lalu. Kita masuk di hadis yang ke-6 sekarang. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-6 dari sahabat yang mulia Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai keduanya. Beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal. Halal di sini berarti yang dihalalkan oleh siapa? Yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan
bayyinun, sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan pula pun telah jelas. Jadi di sini Nabi SAW mengabarkan kepada kita perkara yang haram dan perkara yang halal. Dan ketika Nabi SAW mengabarkan perkara, maka perkara tersebut merupakan bagian dari wahyu. Maka yang dikabarkan oleh Nabi SAW berarti tidak lain adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tidaklah Muhammad berkata dengan hawa nafsunya, melainkan apa yang dikabarkan, apa yang diucapkan, apa yang dikatakan oleh Muhammad itu merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Maka berarti di sini kita langsung bisa paham perkara halal di sini dan perkara haram di sini yang dimaksudkan adalah yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Tidak dibahas di dalam pembahasan kita ini apa yang dihalalkan selain oleh Allah dan apa yang diharamkan selain Allah. Maka tidak masuk dalam pembahasan kita. Maka tadi kita langsung artikan innal halala bayyinun, perkara yang Allah Subhanahu wa taala halalkan telah jelas. Wa innal harama bayyinun, begitu juga perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan pun telah jelas. Kemudian dikabarkan oleh Nabi SAW, wa bainahuma, dan di antara keduanya, di antara perkara yang Allah halalkan dan di antara perkara yang Allah haramkan, umurun mustabihatun, perkara-perkara yang masih samar, perkara-perkara yang masih samar. Maksudnya apa? Tidak jelas apakah ini halal, apakah ini haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh kebanyakan oleh manusia, tidak diketahui kebanyakan dari manusia. Dan di antara keduanya perkara-perkara yang samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan dari manusia. Faman ittaqash syubhat, barang siapa yang berhati-hati di dalam perkara-perkara yang samar, faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dia telah berlepas diri untuk agamanya dan kehormatannya. Maksudnya, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fis syubhat, dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat. Jadi kalau tadi dikabarkan kalau orang tersebut menjaga dirinya dari perkara syubhat, perkara yang samar, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, faqad waqa'a fil haram, maka dia telah terjatuh di dalam perkara yang Allah telah haramkan. Berarti perkara syubhat itu lebih dekat ten halal napa ten haram? Haram. Karena Nabi mengabarkan faman waqa'a, barang siapa yang terjatuh fi syubhat, dalam perkara-perkara syubhat, waqa'a fil haram, telah jatuh dia dalam perkara yang haram. Maka berarti di sini apa? Menjelaskan kepada kita perkara syubhat itu lebih dekat ke haram. Karra'i yar'a haulal hima,
Kemudian Nabi SAW memberikan permisalan dan perumpamaan seperti seorang penggembala. Nah, karra'i ini maknanya seperti seorang penggembala yar'a yang menggembalakan gembalaannya haulal hima, di sekitar wilayah larangan, di sekitar wilayah yang terlarang untuk apa? Menggembala. Yusiku an yarta'a fihi, maka khawatir gembalaan tersebut akan apa? Masuk ke wilayah larangan. Maka biasanya orang yang menggembala, ya dia menggembalanya jauh dari wilayah-wilayah, daerah-daerah yang dilarang untuk menggembala di tempat tersebut, supaya apa? Hewan gembalaannya tidak masuk ke wilayah terlarang. Ala wa inna likulli malikin hima, maka ketahuilah bahwa setiap raja, setiap daerah, setiap kerajaan, setiap raja berarti dia punya kerajaan. Hima, punya wilayah terlarang. Punya wilayah apa? Terlarang. Nah, kalau kita ingat sejarah, pasti atau bahkan sekarang ada setiap negeri, daerah-daerah yang terlarang untuk dimasuki. Tidak boleh. Ala wa inna himallahi maharimu. Namun di sini perlu diketahui, pahami, inna himallah, sesungguhnya wilayah larangan Allah, daerah larangan milik Allah itu apa? Maharimuhu, perkara-perkara yang Allah telah haramkan. Masya Allah. Jadi kalau terkait dengan daerah larangan, kawasan yang terlarang, itu apa? Yang dikabarkan oleh Nabi SAW di sini adalah maharim, perkara-perkara yang Allah haramkan, apa saja semuanya. Ala wa inna fil jasad. Kemudian di sini Nabi SAW mengabarkan kepada kita. Jadi di dalam hadis yang mulia ini banyak apa? Banyak kabar dari Nabi SAW kepada kita. Jadi setelah perkara syubhat, kemudian mengabarkan tentang daerah larangan, kemudian mengabarkan lagi sudahnya, ala wa inna fil jasadi mudghah, maka ketahuilah bahwasanya di dalam jasad, pada setiap jasad, yang dimaksudkan jasad di sini siapa? Manusia. Pada setiap jasad manusia, mudghah, ada segumpal daging. Ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila daging tersebut baik, maka jasad seluruhnya pun akan menjadi baik. Dan apabila rusak segumpal daging tersebut, fasadal jasadu kullu, maka jasad tersebut pun akan menjadi rusak. Apa itu? Ala wahiyal qalbu, kata Nabi SAW. Maka ketahuilah segumpal daging tersebut adalah al-qalb. Kalau kita mengartikan hati, tapi hakikatnya apa? Yang di sini. Yang di sini itu apa? Ada apa di sini? Ada jantung. Tapi kita sering mengartikan atau sudah ma'ruf masyhur, artinya kita artikan apa? Hati. Sudah hati aja. Tapi Nabi SAW mengisyaratkan hatinya di sini, bukan yang di sini, gitu ya. Jadi ini sumbernya. Ini sumbernya. Sumber kebaikan manusia ada di sini. Jadi kalau yang di sini ini baik, maka seluruh jasad baik. Kalau yang di sini rusak, ada noda, ada kotoran,
ada dosa, ada pelanggaran, ada maksiat, maka pun akan mempengaruhi seluruh jasad. Nah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan ke faedah yang dijelaskan oleh Syekh Bundar rahimahullahu ta'ala. Al-fawaid, al-faidatul ula, faedah yang pertama yang beliau sebutkan terkait dengan perawi dari hadis yang mulia ini. Rawil hadis, perawi dari hadis yang mulia di atas, huwa An-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'ad ibn Tha'labah Al-Ansari Abu Abdullah Al-Khazraji. Beliau adalah salah seorang sahabat An-Nu'man, namanya An-Nu'man ibn Bashir. Bapaknya siapa? Bashir. Ibn Sa'ad, kakeknya Sa'ad. Ibn Tha'labah, buyutnya Tha'labah Al-Ansari, dan beliau adalah seorang sahabat dari Ansar. Kunyah beliau Abu Abdullah Al-Khazraji, dari suku Khazraj. Sahabiyun jalil, beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Waliya imaratul Kufah li Muawiyah, beliau pernah menjadi wali, maksudnya di sini pemimpin atau gubernur di masa Khalifah Muawiyah, di masa kepemimpinan Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kemudian dijelaskan di sini mauqi' atau kejadian yang pernah terjadi dengan beliau. Walahu ma'a abihi, dan beliau memiliki kisah bersama bapaknya. Qissatun masyhurah, sebuah kisah yang masyhur. Wahia, yaitu kisah tersebut adalah anna abahu khassahu min baini sa'iri ikhwatihi bi'atiyah, di mana bapaknya ini sangat sayang sama anaknya yang bernama An-Nu'man ibn Bashir. Bapaknya Bashir sangat sayang sama siapa? An-Nu'man. Dan bapaknya ini memberikan perhatian khusus, khassahu min baini sa'iri ikhwati, mengkhususkan An-Nu'man dari seluruh saudaranya, bi'atiyah, dengan pemberian. Biasanya orang tua kalau sayang sama anaknya, dia lebih banyak perhatian sama dia, lebih diberikan ini itu. Adapun yang lain tidak, gitu. Maka di sini kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'abat zaujatu Bashir ibn Sa'ad dzalik. Dan kejadian ini itu diingkari oleh istrinya Bashir ibn Sa'ad, yaitu ibunya Nu'man ini tidak terima. Kok anaknya banyak, kok yang diperhatikan, yang diberikan perhatian khusus cuman siapa? An-Nu'man saja. Maka tidak terima. Illa an yashhada 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal itu dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dikabarkan, ada yang mengabarkan entah melalui istrinya tadi, memberikan kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian ini. Fa'ata bihi abahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didatangkan bapaknya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempersaksikan keadaan kejadian itu, apakah dibenarkan dalam Islam atau tidak, boleh atau tidak memperlakukan demikian kepada salah satu anaknya dari saudara-saudaranya ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, faqala sallallahu alaihi wasallam, akullu waladika nahaltahu mithla hadza. Kata Nabi SAW,
seluruh anakmu engkau perlakukan dengan pemberian seperti ini semuanya? Kata Rasul. Qala, maka Bashir berkata, la, enggak. Aku tidak perlakukan sama semuanya seperti ini, kata Bashir. Kata bapaknya An-Nu'man. Maka Nabi SAW mengatakan, bersabda, qala ittaqullah, wahai Bashir, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'dilu baina auladikum. Nah, di sini Nabi SAW khitabnya kepada Bashir, tapi beliau mengabarkan ittaqullah, kalian bertakwa kepada Allah. Wa'dilu, dan kalian semuanya berbuat adillah, baina auladikum, di antara seluruh anak-anak kalian. Berbuat adillah kepada seluruh anak-anak kalian. Maka berarti di sini perbuatan Bashir diingkari oleh siapa? Nabi SAW. Ya, orang tua itu pasti ada kecenderungan, kecondongan kepada salah satu, yaitu tidak dipungkiri. Pasti. Tapi tetap harus berbuat adil. Maka Nabi SAW perintahkan di sini apa? I'dilu baina auladikum, berbuat adil. Dari siapa? Kalau sama-sama dikasih, sama-sama dikasih. Adapun kasih sayang, ya mungkin apa? Tidak bisa dipungkiri karena ini fitrahnya manusia, ada yang dilebihkan dari salah satunya. Dan ini pun sama terkait dengan apa? Istri juga sama. Pasti ada salah satu yang paling atau lebih dicintai, tapi tetap harus berbuat adil. Begitu juga sama anak. Nah, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Makanya kisah ini apa? Masyhur, kisah yang masyhur. Dan di dalam riwayat al-Imam Muslim, wa fi riwayatin li Muslim, Nabi SAW bersabda, ayasuruka an yakunu laka fil birri sawaan. Wahai Bashir, apakah engkau senang kalau seluruh anak-anakmu tersebut semuanya berbuat apa? Berbakti kepadamu itu sama? Kamu mengharapkan anak-anakmu semua tadi itu berbakti kepadamu dengan perbuatan yang sama atau tidak? Maka Bashir mengatakan, qala bala, iya ya Rasulullah, ya tetaplah saya pengen anak saya semuanya berbakti kepada orang tuanya, kepada saya. Tapi giliran Bashir kepada anaknya tidak sama. Maka apa? Qala fala idzan. Maka Nabi SAW mengatakan, maka jangan berbuat demikian kalau gitu. Maka apa? Jangan berbuat demikian, melebihkan pemberian, mengistimewakan salah satu dari anak-anaknya. Tak boleh, kata Nabi SAW. Ini di antara kisah kejadian yang masyhur dari kejadian Nu'man dengan siapa? Bapaknya Bashir. Nu'man dengan bapaknya Bashir. Nah, maka ini pun menjadi apa? Faedah untuk kita semuanya, memberikan faedah kepada kita semuanya manakala Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita lebih dari satu anak. Kalau satu, ya siapa yang diperhatikan? Kalau bukan, ya dia tok gitu kan. Tapi kalau lebih dari satu, maka harus apa? Sama perhatiannya. Nah, dari sisi keadilan harus sama. Tinggal disesuaikan. Kalau besar enggak dikasih 100.000 misal. Kalau yang kecil enggak mungkin dikasih 100.000. 2.000 aja kadang apa? Ya, dia enggak paham mau dipakai apa, gitu kan? Apalagi 100.000.
ribu. Maka di sini keadilan itu pun maksudnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh syara'. Lahu fil kutubis sittah, dan An-Nu'man ibn Bashir ini memiliki riwayat di dalam kutubus sittah, sittatun wa thalathuna hadisan bil mukarrar, kurang lebih ada 36 hadis dengan pengulangan, yaitu di Sahih Bukhari, Muslim, dan 4 sunan. Ini kutubus sittah, ada kurang lebih 36 hadis dengan pengulangan. Qala Az-Zahabi, kemudian di sini berkata Imam Az-Zahabi, musnaduhu, yaitu musnadnya An-Nu'man ibn Bashir, sanad dari An-Nu'man ibn Bashir itu kurang lebih 114 hadisan, ada 114 hadis, ada 114 hadis. Ittafaqa ala khamsatin, bersepakat padanya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim pada 5 hadis. Wa anfarad Al-Bukhari, dan bersendiri Imam Al-Bukhari 1 hadis bi haditsin, wa Muslimin bi arba'ah, dan Imam Muslim meriwayatkan dari An-Nu'man ada 4 riwayat atau 4 hadis. Mata bi Hims, dan An-Nu'man ibn Bashir wafat, meninggal di kota Hims sanata 65 Hijriyah, pada tahun 65 Hijriyah, walahu 64 sana, dan usia beliau sampai meninggal yaitu 64 tahun. Nah, kemudian faedah yang kedua yang dijelaskan di sini, dibawakan perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala terkait dengan hadis yang mulia ini. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, ajma'al ulama'u ala 'idhami waq'in atau ala 'idhami waq'i hadzal hadis. Para ulama sepakat atas keagungan kejadian pada hadis yang mulia ini. Wa kathratu fawaidihi, dan hadis ini memiliki banyak faedah, Wa annahu ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam, dan pada hadis yang mulia ini, yaitu menjadi salah satu hadis yang padanya menjadi rujukan dalam pembahasan Islam, madarul Islam, sumber agama Islam, menjadi pokok. Jadi hadis ini menjadi salah satu pokok dalam Islam, karena di dalam hadis ini dijelaskan tentang perkara halal haram. Maka perkara ini menjadi sumber pembahasan Islam, dan kemudian di akhir disampaikan tentang pokok dari kebaikan atau sumber dari kebaikan pada seorang hamba. Itu terletak dalam jiwanya, terletak dalam hatinya. Maka di sini hati itu menjadi wadah untuk menampung Islam. Jadi seorang hamba akan memahami Islam, dan pemahaman tersebut terletak di dalam hatinya. Dari tubuh manusia ini yang menampung pemahaman atau yang bisa menampung keislaman dan keimanan itu pada hatinya. Dan itu tempatnya di sana. Tempatnya di sana.
Kemudian berkata Imam Al-Qurtubi, wa qala Al-Qurtubi, terkait dengan hadis yang mulia ini, wa in aradtal wuqufa ala dzalik, apabila engkau hendak merenungi, mentadabburkan perkara-perkara tersebut. Nah, tadi bahwasanya di dalam hadis ini terdapat apa? Sumber dari agama Islam. Dan dalam hadis ini menjadi salah satu hadis rujukan di dalam Islam, rujukan besar dalam Islam. Maka kata Imam Al-Qurtubi, apabila engkau hendak mentadabburkan, merenungi hal itu semuanya, fa'iddin nadhara fima aqadnahu, maka persiapkan perhatianmu dari apa-apa yang akan kami jelaskan, minal jumal, dari kesimpulan atau pembahasan fil halali wal harami wal mutasyabihat, terkait dengan perkara-perkara halal, perkara-perkara haram, dan perkara-perkara syubhat. Kata beliau, wa ma yuslihul qulub wa ma yufsiduha, dan perkara-perkara yang merusak atau yang menjadikan kebaikan hati dan yang merusak hati. Maka berikan perhatianmu. Wa ta'alluqu a'malil jawarih biha, dan sangat terkait erat amalan anggota badan itu dengan baiknya apa? Baiknya hati. Karena apa? Kalau amalan anggota badan tidak diiringi dengan baiknya amalan hati, tidak diiringi dengan apa? Amalan hati, atau tidak diiringi dengan baiknya hati, maka apa? Wahina izin, mengakibatkan, menjadikan amalan tersebut pun berpengaruh dengan kebaikannya pula. Amalan anggota badan akan jadi baik dan tidaknya pun tergantung apa? Amalan hati, tergantung baik dan rusaknya hati. Wahina idzin yastalzimul haditha ma'rifatu tafasilil ahkam asy-syari'ah kulliha, maka pada saat itu yastalzimu, mengharuskan hadis ini mengharuskan kita ma'rifat tafasilil ahkam, kita mengetahui, mempelajari perincian hukum-hukum syariat seluruhnya. Dan itu mungkin berat, berat. Kalau kita harus mengetahui seluruh pembahasan hukum-hukum dalam Islam, ya ini tingkatannya alim, ulama. Usuluha wa furu'uha, baik dari pembahasan atau perkara usul, perkara pokok-pokok din, pokok-pokok Islam, wa furu'iha, dan cabang-cabang pembahasan Islam. Maka harus tahu. Jadi hadis ini mengharuskan kita apa? Tahu semuanya pembahasan syariat. Karena kalau tidak paham, kita tidak akan bisa membedakan mana halal, mana haram, mana syubhat. Itu yang beliau maksudkan. Dan itu berat. Berat. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dari para ulama kita. Ahibati fid din, azani Allah wa iyyakum, jamaah kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang ketiga dari hadis yang keenam ini, annal halala, perkara yang telah Allah halalkan, dan wal harama, perkara yang Allah telah haramkan, la yakhfa amroha, tidaklah tersembunyi perkara tersebut, perkara halal dan haram, alan nas, atas manusia. Yang halal dan yang haram itu apa? Manusia tak tahu. Namun manusia di sini pun yang dimaksudkan ya apa? Yang mereka
belajar dan mempelajari Islam. Kalau tidak belajar Islam ya sekali lagi tidak mungkin tahu dan tidak bukan tersembunyi, tapi malah tersembunyi baginya, tidak jelas baginya, tidak akan paham dia mana yang halal, mana yang haram kalau dia tidak mau belajar. Karena syarat seseorang bisa mengetahui yang halal dan yang haram yaitu dengan belajar. Maka Asy-Syaikh menjelaskan fayajibu 'alal muslimi an yajtanibal harama, maka wajib atas setiap muslim menjauhi yang haram apa yang halal? Yang haram. Wajib bagi setiap muslim menjauhi yang haram. Walahu, dan baginya, boleh baginya an yatamatta'a, untuk menikmati bima ahallallahu lahu minal halal, dengan apa yang telah Allah halalkan baginya dari perkara-perkara yang Allah halalkan. Maka kembali tadi kita sampaikan innal halala, di sini yang dimaksudkan adalah yang dihalalkan oleh sinten? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita tidak kaitkan perkara yang halal ini dengan apa yang Allah halalkan, maka ya banyak di antara manusia menghalalkan apa saja. Menghalalkan apa saja. Bahkan membaca Al-Quran di kuburan itu halal apa haram? Halal apa haram? Iya, tapi sebagian manusia, bahkan mungkin banyak dari manusia, menjadikan membaca Al-Quran di kuburan perkara yang bukan halal lagi, tapi malah apa? Ya harus diamalkan setiap pekan, bahkan mungkin setiap hari ada. Naudzubillah, gitu ya. Setiap pekan, Kamis malam, iya. Maka ini halal dalam pandangan siapa? Manusia. Bukan manusia ini, kiai. Ya, bahkan katanya ini sunnahnya para wali, gitu kan. Naudzubillah. Adapun Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan, menganjurkan umatnya membaca Al-Quran di kuburan. Nggak boleh. Berarti apa? Nggak boleh baca Al-Quran di kuburan. Rumahnya nggak pernah dibacakan. Naudzubillah. Wala yajuzu lahu tahrimu ma ahallallahu, maka tidak boleh baginya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Berarti kalau tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka sebaliknya menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu pun sama, la yajuz, tidak boleh juga. Jadi tidak boleh mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan tidak boleh juga menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan sama ya. Mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl, dalam surat An-Nahl ayat 116, wala taqulu lima tasifu alsinatuhum, jangan sekali-kali kalian mengatakan
lima tasifu alsinatukum, apa yang diucapkan, apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian. Jadi jangan sekali-kali kalian mengucapkan apa yang diucapkan oleh lisan-lisan kalian. Maksudnya apa? Apa yang dibuat ketetapan, keputusan, hukum oleh lisan kalian yang tidak ada sumbernya, yang tidak ada landasannya. Karena di sini disebutkan lima tasifu alsinatukumul kadhib, kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya. Gitu. Jangan sekali-kali kalian berkata dengan apa yang dikatakan, dengan apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian berupa kedustaan. Kedustaan di sini maksudnya adalah apa? Al-kadzibu 'ala Allah wa rasulih. Kedustaan atas nama Allah dan atas nama Rasulnya. Hadza halalun, dia katakan dengan lisannya ini halal. Wa hadza haram, dan ini haram. Yang bukan ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Gitu. Litaftaru 'ala Allahil kadzib, supaya kalian membuat kedustaan atas nama Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh, siapapun tidak boleh dari manusia berbuat menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa qad a'taballahu jalla wa ala. Kemudian di sini Asy-Syaikh menjelaskan, dan Allah Subhanahu wa taala telah mencela nabiyahu. Yang dicela siapa? Sinten iki? Nabinya. Allah Subhanahu wa taala telah mencela nabinya lamma harrama ala nafsihi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan atas dirinya, untuk dirinya, ma ahallallahu lahu minal asal, apa yang Allah telah halalkan baginya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, madu. Allah menghalalkan bagi beliau madu, tapi pernah suatu ketika Nabi mengharamkan untuk dirinya. Maksudnya tidak mau minumnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan madu. Maka langsung Allah tegur. Faqal, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 1. Jadi surat At-Tahrim ayat 1 ini terkait dengan perkara ini di antaranya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Apa alasanmu? Apa alasanmu mengharamkan apa yang Allah telah halalkan bagimu? Tabtagi mardata azwajik, tabtagi mardata azwajik. Maka di sini dari ayat yang mulia ini, Nabi pun dilarang ketika Allah menghalalkan, kemudian Nabi SAW mengharamkan apa yang Allah halalkan saja tidak boleh, apalagi selain Nabi SAW. Maka langsung ditegur. Maka madu boleh, boleh. Nah, bahkan untuk para nabi boleh. Nah, maka ini faedah yang ketiga, bahwasanya perkara halal dan haram itu tidak tersembunyi bagi manusia. Namun sekali lagi, manusia yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang belajar atau yang mau mempelajari agamanya. Maka dia tidak akan tersembunyi mana yang halal, mana yang haram. Nah, kemudian yang keempat dari faedah hadis yang mulia ini, anna min hikmatillahi azza wa jal, di antara bentuk hikmah
Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala setiap perbuatannya, setiap ketetapannya, setiap perbuatannya pasti padanya hikmah. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, annahu yabtali ibadahu. Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya bi umurin mustabihah, dengan adanya Allah jadikan perkara-perkara yang syubhat. Dengan adanya apa? Allah jadikan perkara-perkara yang syubhat. Jadi kenapa sih kok tidak Allah jadikan semuanya halal sama haram saja, selesai gitu? Kenapa harus ada apa? Yang syubhat? Maka di sini saya menjelaskan, di sini ternyata ada hikmah besar. Apa hikmah tersebut? Allah Subhanahu wa taala ingin menguji hamba-hambanya, di mana Allah jadikan perkara itu, ada perkara yang namanya perkara syubhat. Yakhfa hukmuha ala katsirin minhum, yang tersembunyi hukumnya pada kebanyakan dari mereka atau atas kebanyakan mereka. Sawaun kanat, baik perkara tersebut fil ma'akil, dari makanan. Karena makanan ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat juga. Ada yang masih samar-samar hukumnya, ini boleh apa enggak? Gitu. Awil masyarib, atau berupa minuman. Ada minuman yang halal, ada minuman yang haram. Ada yang haram? Ada ya? Iya, jelas. Dan di antara minuman yang halal dan minuman yang haram, ada minuman juga yang syubhat. Minuman yang syubhat yang gimana? Hah? Ya mungkin kalau sebagian manusia tidak paham, ini termasuk air yang sudah diolahnya sampai ternyata bisa apa? Memabukkan gitu kan. Gitu. Mungkin tadi air juga gitu. Maka pada sebagian manusia anggapnya ini boleh aja gitu. Karena apa? Dia tidak tahu kalau ada hadis yang menjelaskan ma askara qaliluhu ma askara katsiruhu fa qaliluhu haram. Apa saja yang memabukkan, banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Maka yang sudah tahu, maka dia langsung paham. Tapi yang belum paham, maka dia apa? Jangan anggapnya dia boleh. Gitu. Au ghairihima, atau pada selain keduanya. Banyak. Selain makanan, minuman, apa yang ada perkara syubhat? Semuanya ada. Banyak. Bahkan dalam perkara maksudnya dalam jalankan syariat Islam ini, ada halal, ada haram, ada yang syubhat. Dari pemahaman pun banyak yang syubhat. Liyatabayyana al-mu'minu al-munqadu li awamirillah, supaya apa? Supaya dapat diperjelas, supaya jelas seorang mukmin yang betul-betul mukmin, yang menjaga dirinya di dalam menjaga perintah-perintah Allah, mimman ittaba'a hawa, dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Maka karena seorang mukmin ada yang mungkin ketika dia turun imannya, kenapa dia turun imannya? Ya karena mengikuti hawa nafsunya. Namun ketika dia bisa melawan hawa nafsunya, dia naik. Mukmin yang betul-betul apa? Kuat imannya. Namun ya itulah realitanya. Seorang mukmin itu imannya naik dan turun, gitu.
Wa hadhil umurul mustabihah, dan perkara-perkara syubhat ini yaqa'ul istibahu fiha baina ahli ilmi wa hamlatis syariah li asbabin. Kemudian di sini dijelaskan bahwasanya perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang syubhat yang terjadi padanya kesamaran di antara kalangan ahlul ilm, di antara para ulama, di antara para pembawa syariat ini, karena beberapa sebab. Jadi ada perkara-perkara yang masih samar di antara kalangan ahlul ilmi, itu ada masih. Karena apa? Masing-masing ahlul ilm, masing-masing ulama itu memiliki ilmu sesuai dengan kadar ilmunya masing-masing. Ada di antara pembahasan ilmu yang mungkin dia tidak memiliki pemahamannya atau kurang. Maka ada beberapa sebab. Adapun kita, maka di sini yang ikut ke mereka ini aja. Tidak masuk sebetulnya. Tapi di sini para ulama ada yang menyebabkan kesamaran di antara mereka dari perkara-perkara syubhat ini. Zakaraha Ibnu Rajab bin rahimahullah, dan perkara-perkara itu atau sebab-sebab itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Minha, di antaranya annahu qad yakunu an-nassu 'alaiha khafiyan. Jadi kadang nas, yaitu dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, pada seorang alim itu tersembunyi. Lam yankulhu illa qalilin minan nas. Tidak ada yang menukilkan hadis tersebut, riwayat tersebut, kecuali sedikit saja dari para ulama. Illa qalilin minan nas di sini maksudnya minal ulama. Kecuali hanya sedikit saja dari para ulama yang mereka mungkin lebih banyak dan lebih lama perjalanannya dalam menuntut ilmu, gitu. Maka beliau saja atau mereka saja yang memiliki atau yang mendapatkan riwayat tersebut. Adapun pada yang lainnya, maka mungkin hal itu tersembunyi, tidak diketahui. Falam yablu jami'u hamlatil ilm, dan tidak sampai atau belum sampai riwayat tersebut kepada seluruh para pembawa ilmu, yaitu dari para ulama. Jadi ada riwayat yang mungkin riwayat tersebut tidak ada pada seluruh para ulama, tapi ada hanya pada beberapa ulama saja. Maka hal ini menjadikan sebab kesamaran pada perkara tersebut di sisi para ulama. Kalau kita yang mungkin beda keadaannya. Kalau mereka belajar, mereka menuntut ilmu, mengeluarkan usaha mereka, tapi masih ada yang belum tahu. Adapun kita, ya karena belajarnya masih jauh sekali, gitu. Ya banyak, tidak tahunya apa banyak tahunya? Banyak tahunya. Kita banyak tidak tahunya. Maka kita sangat butuh pada mereka, sangat butuh kepada Islam ini, supaya lebih besar lagi perhatian kita, usaha kita untuk mengenal Islam. Karena mereka aja yang sudah mengeluarkan usahanya, pengorbanannya, masih ada yang tidak diketahui dari Islam, banyak. Apalagi kita sangat banyak. Sangat banyak, bukan sangat banyak lagi, sangat banyak. Kalau orang kita ngomongnya sangat banyak gitu. Nah, wa minha, dan diantaranya pula, diantara sebab para ulama tersebut itu tidak tahu atau samar bagi mereka pembahasan tersebut, ma laisa fihi nassun sharih. Ternyata dalam pembahasan tersebut, permasalahan tersebut tidak ada nas yang jelas, tegas, yang membahas tentang perkara tersebut, gitu.
atau tidak ada nas yang menjelaskan tentang perkara itu, tentang hal itu. Nah, dari makanan, minuman banyak. Maka apa? Wa innama yu'khadhu min umumin aw mafhum. Namun apa? Perkara itu diambil, difahami dari dalil-dalil, dari nas-nas baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang umum atau apa? Mafhum saja, dari pemahaman ayat, dari pemahaman hadis saja. Tapi tidak disebutkan secara tegas dan jelas. Au qiyas, atau dari qiyas. Maka apa? Ini ya dari para ulama yang memiliki perangkat ilmunya, pemahaman untuk bisa mengkiaskan perkara tersebut dengan benar. Fatakhtalifu afhamul ulama'i fi hadza katsiran. Maka dengan sebab ini para ulama kita berselisih pandang, berselisih pendapat dalam masalah ini. Dan ini ada sangat banyak sekali. Jadi ini kalau ada perbedaan dari para ulama kita, ini diantaranya, diantara sebabnya. Karena apa? Kepala manusia itu berbeda-beda. Maka di dalam memahami nas untuk sebuah perkara pun berbeda-beda sesuai dengan kapasitas keilmuan mereka. Gitu. Nah, wa hunaka asbabun ukhra, dan di sana masih banyak lagi sebab-sebab yang lain. Dan di sini beliau sebutkan cuma 2 saja di antaranya. Mungkin ini, dan untuk faedah yang selanjutnya, faedah yang berikutnya, insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo, dari apa yang sudah kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dalil khusus larangan membaca Al-Quran di kuburan. Ada sebetulnya, namun di sini penyakitnya manusia lupa. Iya. Yang kurang lebih maknanya, jangan jadikan kuburan itu tempat untuk membaca Al-Quran. Dan di antara nas yang mungkin memberikan makna ke sana, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Di dalam riwayat ini kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Karena apa maksudnya? Berarti karena kuburan itu bukan tempatnya membaca Al-Quran, tidak pernah dibacakan Al-Quran, dan bukan tempatnya untuk membaca Al-Quran. Maka jangan jadikan rumah-rumah kalian makobir, seperti kuburan. Itu. Ini mafhum. Tapi yang mengarahnya ke sana. Karena apa? Nabi SAW memaksudkan di sini, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Maka membaca Al-Quran ini harus ada agenda, harus diagendakan, dijadwal. Kalau tidak dijadwal, lewat gitu. Kita lewat, yakin Allah lewat. Sehari 24 jam itu yang seharusnya ada waktu membaca Al-Quran minimal barang setengah jam lah, jangan bilang 1 jam, setengah jam, atau paling minimal lagi berapa? Ya paling enggak ya 15 menit lah. 15 menit. Ba'da subuh, sesudah sholat subuh. Paling enggak sesudah sholat subuh sama sesudah maghrib.
Karena apa? Sesudah zuhur sama sesudah asar lagi ya gitulah ya. Kalau zuhur kerja masih sibuk ngurusin kerjaan. Habis asar lemes ya, gitu ya. Nah, paling enggak habis maghrib. Kalau habis isya sudah persiapan lagi. Persiapan apa? Persiapan untuk besok gitu. Jadi ya paling enggak ada sehari harus ada agenda. Supaya apa yang tadi? La taj'alu buyutakum maqabir. Dan luar biasa Al-Quran bagi siapa saja yang dia memiliki target atau memiliki jadwal dengan Al-Quran, walaupun satu muka, walaupun minimal satu muka, itu insya Allah limpahkan baginya keberkahan. Karena keberkahan ada pada Al-Quran. Dan dengan sebab itu Allah berikan keberkahan dalam setiap tindakan usaha kita, pekerjaan kita, usaha kita, apapun. Kalaupun sampai nanti ada maksudnya kerusakan, kerugian misal atau yang semisalnya, maka kerugian pun itu akan membawa apa? Berkah. Ini. Dan kalau kita ingin memotivasi kita untuk membaca Al-Quran, bisa kita telaah kisah sejarah para ulama kita, di mana mereka masya Allah luar biasa dengan Al-Quran. Karena apa? Sekali lagi kita harus ingat, Al-Quran adalah apa? Al-Quran kalamullah, firman Allah. Jenengan kita di dunia tidak mungkin ketemu Allah, tidak mungkin bisa melihat Allah, tapi kita bisa membaca kalamullah tiap hari di sini, dan ini kesempatan kita. Tapi tadi mana ya? Masya Allah tadi kecuali yang mereka yang mengikuti hawa nafsunya tadi, masya Allah, hawa nafsu lagi, wah, lebih mementingkan apa? Hawa nafsu dunia. Padahal Al-Quran ya sebentar baca paling. Kalau kita bisa luangkan waktu, masya Allah. Apalagi di waktu-waktu yang di mana manusia sedang terlelap dalam tidurnya, kemudian kita luangkan waktu barang 10 menit, 15 menit untuk membacanya di sepertiga malam akhir, di saat di mana Allah Subhanahu wa taala nazala fis sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia. Maka luar biasa hikmahnya, faedahnya luar biasa. Itu kalau bisa rutin, insya Allah, dan istiqomah. Karena orang yang membaca Al-Quran tidak ada yang dia diharapkan, tidak ada yang ia harapkan dari ia membaca Al-Quran kecuali siapa? Nah, Allah Ta'ala alam sah. Monggo, barangkali ada lagi 1, 2 lagi. Hukum membaca Al-Quran di HP boleh. Bahkan ini diantara salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa kemudahan. Aplikasi Al-Quran dari apa? Dari gadget. Ini salah satu bentuk kemudahan yang Allah berikan. Nah, dan untuk hukumnya, maksudnya bagaimana bermuamalah dengan Al-Quran atau aplikasi ini ada pembahasan sendiri. Tapi apa? Dia berbeda dengan mushaf. Tapi boleh. Dan sangat membantu kalau kita tidak bisa bawa mushaf.
Nah, karena apa? Sekarang yang dibawa nggak mungkin mushaf. Yang dibawa tiap hari apa? Ini yang dibawa tiap hari. Bukan tiap hari, kemana-mana. Nah, istri kedua ya, Masya Allah. Iya, Allah Ta'ala. Naik mimbar, kaki rokok gitu kan. Karena mereka itu apa itu dia itu dalam berilmu itu didamping apa itu dengan matanya sudah bisa itu dia menguasai. Ada yang membaca menguasai. Tapi dia itu apa itu katanya sudah melalui itu terus ya. Yang jadi inti pertanyaan gimana? Dari wali-wali yang ngetren atau viral ini gimana? Itu menurut pandangan Islam. tapi gimana ya? Dalam pandangan Islam, karena Nabi SAW. Ya. Nah, adapun menurut Islam, hal ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya keislaman dan keimanan itu tidak diturunkan melalui nasab dan nasab keturunan dan juga pangkat dan jabatan. Maka walaupun mereka mengaku sebagai keturunan Nabi SAW, bahkan andai kata itu Fatimah, dan Fatimah tidak mengikuti Nabi SAW, mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka pun dia dihukum. Bahkan siapa yang nasabnya yang lebih dekat dari pamannya Nabi SAW, seharusnya pamannya Nabi yang namanya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu tingkatan walinya lebih tinggi mana sama yang sekarang? Gitu. Tapi di mana tempatnya paman beliau sallallahu alaihi wasallam? Finna. Kenapa? Ya karena masih apa? Musyrik. Dan mereka yang mengaku dan mengaku wali itu tadi, kemudian dia sholat tidak, puasa tidak, ke masjid dengan seperti itu keadaannya, nggak pakai baju, rokokan di sana, ya kan? Lebih sama enggak keadaannya dengan keadaannya, bahkan lebih parah. Kalau pamannya Nabi tidak merendahkan, tidak menghinakan Islam, ini sudah tidak mengikuti merendahkan, menghinakan Islam dan mengatasnamakan Islam, maka ini lebih buruk tempatnya di neraka. Allah Ta'ala lebih buruk tempatnya di neraka Allah Azza wa Jalla ketimbang paman beliau. Akan tapi apa? Di sini tadi paman beliau saja tidak bisa ke surga. Dan itu pakaiannya nggak seperti itu, sopannya nggak seperti itu, baiknya nggak seperti itu. Pamannya Nabi SAW luar biasa, memuliakan Nabi. Memuliakan Nabi bukan? Memuliakan Nabi. Kalau yang tadi muliakan Nabi enggak itu? Orangnya nggak ada aja nggak dimuliakan, apalagi ada. Gimana? Dihinakan, dilecehkan. Tapi ngakunya iya, apa turunannya Nabi. Nauzubillah. Nggih.
tugasnya malaikat Jibril sudah selesai kalau nggak ada wali. Maksudnya gimana? Tugasnya malaikat Jibril sudah selesai kalau nggak ada wali. Mereka kan kata mimpi dapat kayu, cari mimpi itu kan ketemu tamat gitu. Ini muhtaraat, maksudnya perkara-perkara yang diada-adakan lagi supaya mereka terkenal. Iya. Karena apa? Kalau terkait dengan urusan agama, terkait dengan Islam, maka Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Pada hari ini itu Rasulullah masih hidup. Ayat ini turun ketika Rasul masih hidup. Allah katakan, pada hari ini telah aku sempurnakan. Sempurna apanya? Agamamu. Dan aku telah sempurnakan pula nikmat bagi kalian. Nikmat berupa Islam ini sudah sempurna. Di saat Rasulullah masih hidup, Islam sudah sempurna. Bahkan Rasulullah di hadapan seluruh para sahabat mengatakan, ketika beliau mengatakan, apakah aku sudah kabarkan semua tentang Islam kepada para sahabat pada saat itu? Qalu bala, para sahabat semuanya mengatakan, betul wahai Rasul, sudah. Kemudian Nabi SAW mempersaksikan dengan mengangkat tangannya dari telunjuknya, Allahumma syhad. Ya Allah, persaksikan mereka ini di hadapanmu nanti, katanya. Yang menunjukkan Rasul sudah lepas tugasnya. Sudah disampaikan semuanya. Tidak butuh lagi kita itu apa? Dengan yang lain, maksudnya gitu. Karena apa? Sudah komplit. Maka dari apa yang mereka katakan butuh seperti itu, mereka butuh apa sebagai perantara. Ini mereka akan jadi perantara kalau apa? Mereka menjelaskan agamanya Rasul, agamanya Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka menjelaskan selain apa yang di luar dari agama yang dijelaskan oleh Nabi SAW, maka sudah kita tidak butuh apa? Tidak butuh sama mereka. Karena tadi kalau kita perhatikan di akhir-akhir, itu di Hajjatul Wada, ketika Nabi SAW mengadakan haji perpisahan, dan seumur beliau itu haji, ya sekali itu, gitu, sekali itu, sekali dan terakhir. Ya. Dan dihadiri seluruh para sahabatnya. Kemudian Allah, beliau minta kepada para sahabat tadi mempersaksikan. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Allah, persaksikan seluruh para sahabatku ini. Jadikanlah mereka saksi atasku di hadapanmu. Insya Allah. Makanya apa? Inilah kenapa kita mengambil agama Islam, memahami Islam melalui jalur mereka, melalui jalurnya para sahabat. Karena Islam tidak keluar dari apa yang difahami, apa yang diamalkan, apa yang didakwakan oleh generasi ini, para sahabat ini. Kalau ada amalan Islam yang kita amalkan yang tidak pernah diamalkan oleh satupun dari para sahabat, maka jangan pernah ragu untuk mengatakan bahwasanya itu bukan bagian dari Islam. Saya ulangi, ini akidah. Kalau kita mendapati amalan yang tidak ada amalan tersebut difahami
diamalkan dan didakwahkan oleh generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat, maka jangan ragu untuk katakan bahwasanya itu bukan bagian dari Islam. Ini dengan ungkapan sendiri. Kalau saya bikin kata-katanya, kalau ini agak susah. Memang butuh dibahasakan seperti itu. Karena apa? Islam yang melalui jalur mereka. Karena Rasulullah sudah meminta atau menjadikan para sahabat sebagai saksi beliau, saksi hidup bahwasanya Rasulullah telah mengajarkan Islam kepada manusia. Maka kalau kita mengambil agama bukan dari sahabat, yo naudzubillah, wassalamah, sudah ma'assalam, teloko, binasa sudah. Ini jalurnya. Siapapun yang mengajarkan kita, yang menyampaikan kita tentang Islam, tapi tidak ada di sana para sahabat, maka kita harus apa? Mulai kritis gitu. Kenapa? Ya itu tadi, Islam yang memahami pertama kali, yang mengamalkan pertama kali, yang mendakwahkan pertama kali sesudah Rasulullah SAW, mereka adalah para sahabat. Nah, monggo Pak. Nih. Dan ini bagaimana hukumnya? Meru'yah janabah. Allahu ta'ala alam bisawab. Namun untuk masalah ruqyah ini, ruqyah, bukan ruqyah, ruqyatun syar'iyyah, untuk sebagai obat. Ruqyah ini untuk semua obat, bukan obat dari sihir saja. Nah, yang perlu dipahami bahwasanya ruqyah syar'iyyah ini bukan kalau kena sihir saja, tapi kena apa saja, sakit apa saja kita bisa meruqyah. Dan ruqyah syar'iyyah itu kata lainnya adalah al-azkar atau wirid, doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, dan tidak ada ruqyah dengan bacaan khusus, tidak ada. Ya cuman apa? Nabi pernah membaca ruqyah dengan Al-Fatihah. Bisa dengan. Jadi Al-Qur'an semuanya bisa dijadikan apa? Ruqyah. Maka adapun terkait dengan ruqyah dengan HP, ruqyah dengan HP, maksudnya ada orangnya telepon gitu Pak, atau pakai Al-Qur'an yang ada di HP? Ruqyah jarak jauh. Tapi sekali lagi, ya mungkin sekali lagi untuk jawabannya dari saya, Allah alam untuk ruqyah jarak jauh ini seperti apa. Adapun tadi asalnya untuk ruqyah, masing-masing dari kita telah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Membaca atau amalan-amalan zikir tadi. Maka bisa kita semuanya diberikan kemampuan untuk meruqyah dirinya sendiri dan tidak butuh kepada orang lain. Bahkan barang siapa yang meminta untuk diruqyah, maka apa? Nah, menghilangkan tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka di antara bentuk ruqyah tadi apa? Kita punya jadwal sendiri dengan Al-Quran tiap hari, harus ada. Dan itu saya sendiri
Mungkin kalau ketika ada yang minta ruqyah, saya tidak langsung mengiyakan. Saya tanya, gimana sehari-hari sholatnya, baca Al-Quran enggak, zikir pagi petang enggak? Kalau sudah enggak, nah itu kita ajarkan, dan itu yang lebih terbaik untuk dia. Karena apa? Kalau kita minta ruqyah orang lain, hilang orang yang ruqyah, balik lagi. Ya benar. Tapi ketika kita ajarkan dia, tadi minimal baca Al-Fatihah, baca An-Nas, baca Al-Falaq, baca Al-Ikhlas, baca ayat kursi, Masya Allah, itu luar biasa sudah. Kalau dia tidak hafal zikir pagi petang, saya yakin An-Nas, Al-Falaq paling tidak masih semua orang Islam masuk ke hafal. Al-Fatihah masuk tidak hafal, insya Allah hafal. Kalau sudah itu tidak hafal, mentok-mentok, suruh apa? Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Banyak-banyak dia sambil pahamkan bahwasanya jenengan pahami bahwasanya ini kita meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar itu pun diantara salah satu sebab dihilangkan segala macam bentuk madarat, mara bahaya. Allahu ta'ala alam bisawab. Itu mungkin jawaban dari saya. Kalau ada kurang, maka minni wa minasyaitan, dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan kalaupun ada yang benar, murni minallahi war rasul, dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, memberikan bimbingannya, memberikan petunjuknya, baik dari taufik fil hidayah wal irsyad fi al hidayah, hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Ini kita mohon selalu dimudahkan untuk memahami Islam, dan dimudahkan pula untuk mengamalkan Islam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.